dari tentang usaha sosial. Awal mula kita berbisnis di hidroponik ini bermula dari hobi saya, yaitu di ternak kura-kura darat, sulcata, margari. Saya main di situ. Kemudian dari main di situ, kan mereka membutuhkan makanan-makanan sayur yang sehat, kualitas, higienis, tanpa pestisida. Maka itu saya pikiran untuk menanam sayur. Setelah awal mulanya saya menanam satu pohon, satu lubang tanam, kemudian tetangga ada yang melihat, terus dia nawarin beli, ada anak kos beli juga. Saya berpikir, wah ternyata menanam sayur ini ada untungnya, makanya terus memutuskan dan diperhitungkan untuk menanam sayur hidroponik. Dulu pas mulanya juga itu momennya pas, kita nanam di saat pandemi COVID-19. Nah di situ kita melihat peluang yang besar karena anak-anak itu orang-orang ibu rumah tangga sadar akan kesehatan. Nah, sayur yang sehat kan bebas pestisida, kemudian rasanya juga enak, jadi dia membeli dengan harga lebih mahal, mereka rela. Maka disitulah peluang kita awal mula masuk di sayur hidroponik. Kalau kita di kebun BWS ini, karena ada dua kebun, BWS 1 yang berlokasi di Ceper, Klaten, dan BWS 2 di Sumber 1. Di BWS 1 kita nanam selada ada dua jenis, yaitu selada Caibira dan juga selada Anizel. Dan kemudian untuk di BWS 2 kita nanam selada Caibira. Awalnya dulu kita nanam selada bulimia, kemudian kita trial and error dari pengganti bulimia dari Brava, Anizel, Sementel, RZ Junction, terus ada Caibira, Tafun, dan Rapid. Dari semua itu yang cocok dengan geografis kita, konsumen kita, yaitu tadi Caibira dan Anizel untuk di kebun kami dan konsumen. Kenapa kita harus fokus selada? Kita kembali ke tujuan kita. Kita berhidroponik, tujuannya adalah untuk menghasilkan uang. Jadi filosofi bisniskan adalah untuk kita mencari sayuran yang untuk mengedukasi kepada konsumen itu gampang, kemudian harganya relatif stabil. Makanya setelah kita lihat, kita riset, ketemulah selada. Jadi kalau teman-teman melihat hasil kebun kita, selada, perbedaan antara selada pasar dan hidroponik itu yang sangat signifikan adalah jumlah daun, kemudian daya simpan, kemudian kesegaran, rasa. Nah, itu kalau kita compare dengan selada konvensional yang di tanah, itu akan sangat berbeda drastis. Selada di hidroponik, khususnya di kebun kami, satu pohon bisa menghasilkan 30-50 lembar daun di satu pohonnya. Sedangkan 1 kilo itu bisa isi 4, 5, atau 6. Jadi bisa dibayangkan dan bisa dibuktikan sendiri bahwa 1 kilo selada hidroponik bisa sebanding dengan 2-3 kilo selada pasar dengan membandingkan jumlah daun yang bisa dipakai. Nah, dengan edukasi ini maka kita lebih mudah untuk menyasar konsumen. Kalau kita nanam kangkung, pakcoy, dan lain sebagainya agak sulit edukasinya. Dan kita harus mengedukasi lebih effortnya ke masyarakat tersebut. Kalau misalkan sistem yang kita pakai di sini menggunakan sistem NFT. Jadi kan yang paling banyak untuk skala industri itu kan NFT, kemudian ada DFT, ada rakit apung. Nah dari semua itu yang paling bisa cepat mempertumbuhan tanaman, kemudian hasil paling bagus itu sistem NFT. Maka di kebun kita ini sistemnya dengan sistem NFT. Dengan lebar meja ini 1,6 meter, panjangnya 6 meter, itu bisa 240 lubang satu mejanya. Kalau untuk biaya awal satu meja, jadi mungkin ini terdengar bisa hidroponik mahal, atau hidroponik murah. Jadi untuk satu meja dengan standar kami, kita kan disebutkan kulit trapesium. Nah, kalau bisa teman-teman lihat dengan kulit trapesium itu kosnya lebih mahal. Jadi di kebun kami satu mejanya kisaran 3 juta satu mejanya. Nah, tetapi segmen ini sudut pandang hidroponik mahal itu bisa digeser. Jadi hidroponik ada kos biaya yang bisa diminimalkan, ada juga biaya yang tidak bisa diminimalkan. Biaya yang bisa diminimalkan adalah medianya.
menggunakan buli itu kan mahal, per meter bisa 60.000. Bisa kita ganti dengan pralon minimal 2,5 in. Bisa kita ganti juga dengan talang. Pralon 2,5 in paling harga 80.000 per 4 meter, sedangkan buli 60.000 per 1 meter. Jadi itu bisa kita minimalkan. Nah, semuanya itu tergantung kepada petaninya, karena dari buli, talang, pralon semua ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kesan hidroponik mahal itu jangan sampai membuat petani-petani patah semangat. Jadi ada yang bisa dimurahkan, ada yang bisa dimahalkan. Kalau misalkan di kebun kami bisa dilihat ini kebun tanpa greenhouse, tanpa atap, tanpa screen net, tanpa weed net, maka di sini effortnya lumayan banyak. Yang pertama, hidroponik harus ada yellow trap. Kalau bisa dilihat, yellow trap itu untuk menangkal serangga, hama-hama serangga kupu-kupu dan black miner dan lain sebagainya. Itu yang pertama, harus ada yellow trap. Yang kedua, karena kita terpapar hujan dan lain sebagainya, ada kegiatan preventif. Untuk menangani yang pertama menangani busuk akar. Maka yang kita lakukan adalah mencuci buli meja hidroponik itu setiap setelah panen. Nah, di sini kita lihat tadi kita panen, nanti setelah panen kita bersihkan, kita cuci semua steril, nanti baru kita tidak tanam. Itu. Jadi untuk mengatasi busuk akar, kita sterilisasi meja setiap setelah panen, wajib. Kemudian preventif dari hama dari jamur mata kodok. Nah, dari jamur mata kodok kita preventifnya ada menggunakan trichoderma. Trichoderma ini pengapisnya ada dua, ada yang secara kontak kita spraying ke tanaman, kemudian preventif yang selanjutnya melarutkan trichoderma ke buli, ke tandon nutrisi kita larutkan. Kalau yang lainnya, yang kuratifnya menurunnya kita bisa menggunakan, ya kalau sudah parah ya terpaksa kita gunakan yang fungisida, amistarto dan lain sebagainya. Kendala bisnis pertanian sayur, kendalanya pertama gagal panen, karena namanya kita berbisnis di makhluk hidup itu ada hal yang tidak bisa diperhitungkan secara matematis. Contohnya serangan hama, serangan jamur, kemudian banyak hal lain sebagainya yang tidak bisa kita atasi. Pertama itu gagal panen. Kemudian selanjutnya pasar. Jadi ada aja orang yang bersaing, yang setan bersaing kualitas, tapi banyak yang bersaing di harga. Nah, khususnya di Jogja ini banyak, perang harga itu lumayan keras. Itu yang menjadi tantangan untuk bisnis sayur. Maka untuk petani-petani hidroponik, mari kita buat standarisasi harga, kemudian kompak, standarisasi kualitas. Nanti kita berkoordinasi itu untuk persaingannya sehat. Yang jadi masalah di situ. Kemudian masalah selanjutnya, karena kita selada sayur di hidroponik, maka lawannya adalah sayur secara konvensional. Nah, sayur konvensional ini lawan kita. Ketika mereka panen raya, harganya murah, bahkan selada itu ketika panen raya bisa Rp1.000 dari petani. Sedangkan kita jual harga Rp20.000. Maka kesempatan konsumen untuk berpindah sebentar ada. Itu yang menjadi tantangan kita. Kalau misalkan dikebutkan, itu ada 3 pasar, 3 jenis pasar. Pasar yang pertama adalah pasar reseller. Jadi kita kalau ada ibu-ibu rumah tangga yang hanya di rumah, misalkan tidak ada kegiatan untuk nambah-nambah uang jajan anak atau kebutuhan rumah tangga, kita bisa daftar sebagai reseller. Nah, reseller ini harganya lebih rendah, jadi dia bisa menjual lagi. Itu yang pertama, bisa pasar reseller. Pasar kedua adalah pasar kontrak. Pasar yang sudah pasti kita suplai. Mau bagaimanapun keadaannya, gagal panen harus kita sediakan. Pasar yang ketiga adalah pasar yang dadakan. Nah, pasar dadakan ini yang harganya paling mahal. Ini bisa kunjungan wisata, kunjungan anak-anak belajar, terus kunjungan dari taman kuliner atau lain sebagainya. Pasar dadakan. Jadi ada 3 jenis pasar. Untuk pasar yang konsisten, kita suplai ke resto, catering, terus toko-toko hidroponik dan lain sebagainya. Kalau misalkan pendapatan itu bisa dari ini,
kita hidroponik ini di lahan 168 meter dengan manajemen yang pasti, dengan manajemen yang terhitung, kita bisa panen setiap hari tanpa putus itu 20 sampai 25 kg di lahan 168 meter persegi. Ya, dan kita panen di setiap hari rata-rata 20 kg sayur. Ya, 20 kg dikali 20.000 dikali 30 hari, nah itulah omsetnya rata-rata. Itu untuk di sini. Jadi kalau misalkan untuk yang di Klaten, ini juga sama, dikali 2, ada juga kita mitra dan sebagainya. Jadi bisa dikali-kali. Rata-rata 20 kilo per hari. Oke, kalau misalkan bertani ya, pesannya ini pesan kepada seluruh pemuda bahwa bertani itu tidak melulu harus dengan canggih. Bertani tidak harus melulu bersahabat dengan lumpur, tidak harus berkantoran. Jadi bertani itu adalah pekerjaan yang mulia yang kita bisa lakukan untuk kemaslahatan sesama. Karena pertanian itu adalah bisnis yang tidak mungkin mati. Bisnis itu mati ketika orang-orang pada puasa atau pada diet ekstrim tanpa makan. Itu baru mati. Makanya bisnis pertanian itu sangat menjanjikan. Untuk beli di hidroponik, sarannya yang terpenting adalah teman-teman bisa menghitung sampai nilai HPP. Jadi teman-teman bisa memperkirakan kita jual berapa, kita dapat untung berapa, kemudian konsistensinya kita bisa berapa. Jangan sampai kita hidroponik jual malah kita rugi. Atau ketika kita jual, kita tahu HPP-nya murah, kita malah merusak harga pasar. Itu yang terpenting. Dan selanjutnya di hidroponik yang terpenting adalah bukan seberapa luas kamu punya kebun, bukan seberapa luas kamu punya jumlah lubang tanam, tapi seberapa pintar kamu bisa memanage tanaman tersebut. Buktinya di sini 168 meter persegi dengan jumlah lubang dewasa 2.400 lubang dewasa bisa panen setiap hari 20 kg tanpa putus satu kebun. Jadi hidroponik bukan masalah seberapa luas kamu punya lahan, seberapa banyak kamu punya lubang tanam, tapi bagaimana kamu manage kebun kamu dengan semaksimal.